Halo guys, welcome back to our channel. Di sini kita berlima ingin mengerjakan tugas bahasa Indonesia yang dengan materi resensi film. Kita mereview film masing-masing yang telah kita tonton. Perkenalkan, saya Muhammad Refi Papaya. Saya Stella Elvira Sapai. Saya Kezia Putri Cantika. Saya Tricia Rohmana. Nama saya Mas Sinaga. Oke, di sini yang pertama bercerita adalah Moses. Menceritakan film apa? Film Train to Busan 2016. Inti dari film itu apa sih yang dia dapat diambil? Dapat diambil cerita sedikit aja. Jadi itu kan film cerita tentang itulah wabah zombie di Korea Selatan. Yang dimana tuh kan awalnya kan hanya tuh ayah dan anak. Ayah dan anak Iya. yang terinfeksi atau Ya. ayah dan anak yang hidup? Jadi nanti di ending tuh ayahnya udah terinfeksi, anaknya enggak. Tapi yang selamat nanti ada 2 orang karena di tengah-tengah cerita tuh ada dua figuran gitu yang suami istri, yang suaminya terinfeksi, istrinya yang lagi hamil itu selamat, jadi mereka sisa berdua. Ibu hamil dengan anaknya. Ya, jadi cerita ini kan tentang sesuai judulnya kan Train to Busan, jadi kereta menuju Busan. Jadi Memang mau ceritain awal kenapa sih bisa terjadinya virus itu? Ceritain dikit aja tentang jadi awal mulanya itu ceritain. Jadi kan di awal film itu kan ada scene gerbang tol itu, jadi ada rusa lewat yang nyebrang gitu. Nah, ada mobil pickup melaju, jadi tertabrak lah itu kan rusanya, Terus meninggal di tempat itu, rusanya mati kan. Tapi waktu mati nggak lama, scene itu 5 detik langsung dia tiba-tiba bangkit lagi gitu. jadi zombie gitu. Iya. Terus kenapa bisa terinfeksi yang ayah sama istri suami dari yang hamil ini? Jadi di kereta itu ada yang terinfeksi juga 1 orang, jadi makin lama makin menyebar gitu. Menyebar dari ke semuanya ya jadinya. Iya. Oke, berarti apa ya? Ratingnya 10/10 karena ceritanya bagus, kan CGI juga bagus, dan plotnya juga bagus, alur ceritanya bagus, recommended lah. Cerita selanjutnya akan diceritakan oleh Kezia. Oke, di sini mau ceritain film apa sih? Miracle on Seven. Alasan kenapa beli film itu? Karena ceritanya tuh bagus. Oke. Enak lah didengar itu. Sebelumnya tentang apa itu? Tentang seorang anak Ayah. sama anak ya. Inti dari cerita itu apa sih? Intinya itu ada seorang anak dari kecil sampai besar yang mau membersihkan nama baik ayahnya yang udah tercemar gitu. Jadi tuh sosok ayahnya tuh kayak gimana? Ayahnya tuh memiliki mental yang kurang lah, fisiknya sama mentalnya gitu. Terus dia kayak dituduh ya Dituduh sama orang yang ada gitu, yang ada misalnya terjerumus lah dia di penjara penjara. karena kasus pemerkosaan. Mm-mm. Ratingnya berapa sih Kak Feza? Ratingnya itu 10/10. Alasannya Alasannya ya tadi anaknya tuh apa ya? dia baik kan, Mm-mm. bisa membersihkan nama baik ayahnya. Ya, padahal kan kasus itu kan dari anaknya kecil ya. Tapi sampai besar tuh anaknya tuh masih kayak ngungkit gitu supaya nama ayahnya tuh bersih. Ayahnya gimana tuh? Ayahnya meninggal. Aku mati. Makanya nonton. Cerita selanjutnya bakal diceritain oleh Refki. Sebelumnya Refki mau ceritain film apa? Jadi saya di sini pengen ceritain film Ngeri-Ngeri Sedap. Inti dari film itu apa? Jadi itu inti dari film itu ada seorang keluarga berdarah Batak. Terus ayah ini mempunyai problem dengan anak cowoknya ini bertiga dengan alasan karena mereka tuh melanggar aturan Batak. Terus akhirnya ayahnya ini membuat skenario untuk berantem. Setelah berantem itu anak-anaknya juga termakan skenarionya dan mereka tidak menanggapi karena ayahnya terlalu kekeh dengan kemauan dirinya sendiri. Kenapa bisa kayak gitu? Ada masalah apa dong? Masalah anaknya dengan ayahnya itu. Yang pertama nih, anak pertama ini bermasalah, dia tuh dia berpacaran dengan wanita Sunda dan ayahnya tuh nggak suka karena dari dia dulu tuh diajarin kalau misalnya dia tuh
harus nikah dengan darah Batak juga. Terus anak yang kedua dia tuh di sekolah hukum, cuman kerjanya sebagai pelawak. Ayahnya diomongin lah dengan tetangganya, terus akhirnya ayahnya termakan gitu lah ya. Terus yang terakhir dia punya anak terakhir nih. Cuman anak terakhir ini kalau di Batak tuh katanya harus ngerawat ayah dan ibunya. Cuman anak terakhir ini tidak merawat ayah dan ibunya, tapi dia malah membuka usaha di tempat KKN dia dan merawat seorang kakek itu. Terus akhirnya ayahnya itu dinasehati oleh istrinya, dan akhirnya ayahnya tuh juga baikan dengan anak-anaknya. Rating dari film itu berapa? Oke, rating dari film itu 10/10. Alasannya karena kisah keluarga yang mengharukan, kayak dia tuh banyak larangan, cuman ayahnya akhirnya menerima juga akan kehadiran anak-anaknya. Terus komedinya juga oke sih. Dengan pilihan anaknya sendiri ya? Dengan pilihan anaknya sendiri. Happy ending. Oke, cerita selanjutnya akan diceritakan oleh Tere. Oke, sebelumnya tadi mau cerita di film apa sih? Film Kereta Berdarah. Judulnya. Berdarah. Oke, tapi di film itu tentang mereka berdarah atau bukan? Enggak. Bukan ya? Iya. Itu namanya hanya nama doang. Judulnya aja. Kereta yang ada darah. Inti dari ceritanya apa sih? Itu kayak seorang perempuan sama ibunya, dan kayak ini kan itu anaknya kan kuliah keperawatan, Langsung aja. dan ini mereka kayak ditugasin ke desa-desa gitu kan, jadi si Perawat ya. ini Desa terpencil. iya, untuk ngerawat seorang kakek. Iya. Dan tinggal di sebuah rumah itu, kayak rumahnya tuh kayak apa sih? Kayak hantu gitu, ada negatif gitu. Iya. Ada arwah negatif. Jadi setiap malam tuh kayak mereka harus membuat ritual untuk ini kan. Kayak buat ritual setiap ini malam. Jadi perempuan ini yang suster atau perawat ini, dia kan nggak tahu tuh tempat tinggalnya. Tinggal begitu. Nah, akhirnya suster ini ngelakuin apa sih sampai akhirnya dia tahu rumah ini banyak arwahnya gitu. Itu macam ini kan. Gitu kan. Iya. Jadi kayak ada sebuah bungkusan itu di bawah tempat tidurnya. Jadi pel. Iya. Itu kan setiap Udah Iya. pelnya. nggak tahu, dianya kan cuma ngerawat tuh kakeknya itu, kakek yang sedang sakit. Jadi kayak Ya filmnya bingung. Endingnya ada. itu endingnya tuh kayak apa sih? Apa ya? Apa endingnya? Ending cerita terakhirnya gitu. Kayak scene terakhirnya. Iya, mereka membuat ritual di dalam sebuah rumah, di rumah yang si cewek tinggal itu. Berarti itu ending terakhirnya. Iya. Apa sih yang didapat dari film itu? Film nggak nyambung sih film itu. Oh. Pokoknya Rating. ratingnya tuh 8/8 deh, karena memang Kalau aku sih 1. kayak kurang nyambung gitu filmnya. Kenapa 8? 8/8. Karena nggak jauh. 8/8. 8/8. Ini dapat Iya. ceritanya. Gitu. Langsung ke Stella. Cerita saya akan ke Stella. Oke, di sini Stella mau ceritain film apa sih? Oke, jadi di sini saya akan menceritakan film yang berjudul Misteri Kembang Kantil. Kenapa sih film-film itu? Karena pengen nonton aja. Oke. Inti dari ceritanya apa? Inti dari cerita itu ada sepasang suami istri yang mempunyai anak perempuan bernama Tania. Nah, Tania ini dijadikan tumbal dari ayahnya karena ayahnya mempunyai persekutuan dengan iblis. Dan yang bersekutu dengan iblis itu akan turun temurun gitu ya, 7 turunan. Terus anaknya itu tumbal ya? Iya, anaknya dijadikan tumbal. Nah, tapi ibunya menghalang ayahnya. Nah, terus ibunya itu sempat ditusuk pakai pisau. Terus sempat jatuh. Tapi ibunya bangkit lagi buat nolongin anaknya. Jadi si ibu Tania ini langsung mendorong ayahnya sehingga jatuh. Gak tahu jatuh kenapa, tapi udah gak bisa bangkit lagi dah. Nah, terus habis itu si ibunya ini mengangkat anaknya terus mengarah ke itu panti asuhan.
Terus akhirnya pas sampai di panti ibunya mati. Iya, ibunya sempat udah nggak bisa tertolong sih. Tapi udah ada ibu panti juga yang sempat keluar buat nolongin anak itu. Nah terus Selama di panti anak itu ada yang ngasuh, ada, ada yang mau ngasuh. heeh, Jadi sepasang suami istri ya. iya sepasang suami istri. Nah terus sepasang suami istri ini bertujuan mengasuh anak ini, Karena mau jadiin tumbal. mau dijadikan tumbal juga si Tania, karena istrinya juga salah satu keturunan dari iblis itu. Terus Ending ceritanya berarti si Tania ini terselamatkan. iya, diselamatkan oleh adik perempuan dari sepasang suami istri yang ayahnya asuh yang dia mati, yang dibunuh itu. iya. Oke. Ratingnya berapa sih, Stel? Ratingnya 10/10. Kenapa? Alasannya kenapa? Bagus sih filmnya. Bagus Iya, filmnya. Rekomen ya? Rekomen. Udah. Oke, mungkin cukup sekian video dari kami nih guys. Thanks for watching. See you next time. Dadah.